Baik, selamat siang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kita mengawali pertemuan pertama kita, ya, setelah UTS ya. Baik, melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Seni sebelumnya ya. Kita masuk ke chapter 8. Sebelumnya saya ingin menyampaikan untuk praktikum ya. Jadi praktikum nanti kita sistemnya sudah saya sampaikan di Waskita. Jadi Anda membuat presentasi terkait apa saja yang harus dipresentasikan yang sudah saya sampaikan di Waskita. Itu ada 7 pokok bahasan. Jadi nanti masing-masing 7 pokok bahasan akan kita presentasikan ya di masing-masing pertemuan. Nah, untuk praktikum besok berarti nanti adalah gilirannya kelompok 1. Untuk penentuan kelompok 1 siapa dan sebagainya nanti silahkan ditentukan sendiri ya dari teman-teman. Nanti yang penting nanti untuk praktikum sudah ada kelompok dan sudah ada materi yang akan disampaikan. Ya. Untuk jenis presentasi ada 2 jenis ya. Itu Anda bisa menggunakan slide ya, untuk mepresentasikan hasil dari tugas Anda menggunakan slide atau bisa menggunakan video. Slide itu nanti Anda menerangkan, ya, tapi kalau video Anda tinggal memutar video, kita saksikan bersama-sama, ya, kemudian nanti kita diskusi. Seperti itu. Nah, untuk slide nanti untuk pengumpulannya di Waskita, karena kalau video Waskita tidak cukup untuk resource-nya. Nah, untuk video Anda bisa upload di Google Classroom yang sudah saya sediakan linknya di file informasi terkait tugas praktikum. Gitu ya. Sebenarnya untuk panduannya sudah ada di buku yang saya share. Jadi materi teori kita dan materi praktikum kan sebenarnya sudah di-share ya materinya. Mungkin oleh Bu Seni menggunakan buku ini dan buku itu sudah di-share. Nah, nanti silahkan dibaca. Jadi ada manualnya di sana. Tinggal Anda membaca, kemudian Anda praktekkan, sambil Anda terangkan. Ketika itu diterapkan di Microsoft Azure-nya yang kemarin, ya, cloud-nya. Kalau kemarin cloud saya sudah terblok ya karena sudah habis sudah habis itunya, kreditnya sudah habis. Jadi saya punya 3 sudah keblok semua, ya sudah. Ya. Nah, untuk materi kita, oke, upload di YouTube boleh ya, nggak masalah. Nggak masalah, nanti linknya tinggal di Classroom, Anda share di Classroom ataupun di Waskita. Intinya ketika nanti Anda presentasi, Anda bisa membukanya, ya. Nah, mungkin nanti juga ada sesi tanya jawab, sifatnya diskusi ya, diskusi ketika nanti setelah selesai presentasi. Tapi kalau tidak ada, ya nggak masalah. Baik, untuk materi kita pada siang hari ini kita akan membahas terkait ini ya, chapter 8. Kita membahas tentang penggunaan infrastruktur as a services. Ya. Jadi kemarin sebelumnya di chapter 7 kan sudah diperkenalkan jenis-jenis atau tipe dari cloud ya. Ada public cloud, ada private, ya, ada hybrid, ya, ada multi cloud dan sebagainya. Nah, materi yang akan kita bahas di sini adalah infrastruktur sebagai layanan. Jadi nanti ada infrastruktur, ya, ada aplikasi dan sebagainya. Yang kita bahas di sini adalah infrastruktur as a service. Ya. Nah, infrastruktur as a service ini merupakan
core-nya ya, core-nya dari cloud, di mana tanpa adanya infrastruktur ini ya mustahil kalau kita mau membuat cloud nih. Di mana sebenarnya infrastruktur ini terdiri dari komputer-komputer yang notabene secara fisik kita tinggal mengakses secara remote. Nah, penggunaan infrastruktur ini sebenarnya sama kalau kita mau membuat sebuah virtual mesin ya. Kalau Anda menggunakan VirtualBox atau menggunakan VMware, itu kan kita ngotak-atik dulu. Ini prosesornya yang mau dipakai berapa, kemudian RAM-nya yang mau dipakai berapa, kemudian hard disk-nya yang mau dipakai berapa, kapasitasnya. Ya. Kemudian tipe jaringannya seperti apa, itu kan kita setting terlebih dahulu. Nah, itu yang dinamakan infrastruktur ya, terkait dengan storage, kemudian computing itu yang meliputi CPU-nya berapa core, ya, kemudian RAM-nya berapa, dan semuanya itu nanti akan ada perhitungan. Seperti waktu pertama kali ketika Anda menggunakan Azure itu ya, Anda membuat virtual mesin, itu kan sudah ada speknya. Berapa. Nah, nanti di situ ada muncul cost-nya. Cost-nya sekian dolar, sekian ribu dolar. Nah, ini diperhitungkan. Yang jelas untuk cloud ini memang sebenarnya ya kalau dihitung-hitung itu tetap mahalnya juga sama ketika kita mengadakan secara fisik. Cuman keuntungan cloud ketika nanti ada proses disaster recovery. Jadi kalau ada bencana itu lebih secure ya, daripada yang menggunakan secara fisik. Kecuali kalau tempat provider cloud-nya itu yang terkena bencana, itu lain ceritanya ya. Jadi istilahnya lebih aman daripada menggunakan fisik dan juga bebas maintenance ya. Jadi secara fisiknya servernya itu seperti apa sih, membersihkan server seperti apa, penempatan ruangannya, penempatan servernya di mana, suhunya berapa dan sebagainya, itu kita tidak perlu memikirkan. Kalau kita mempunyai server sendiri kan kita harus maintenance ya. Harus ngecek suhunya, kelembapannya, ada yang jamur atau tidak, kemudian harus ngecek apakah semua perangkat itu berjalan dengan baik atau tidak. Ya. Nah, infrastruktur as a service ini bagaimana provider cloud itu menyediakan infrastruktur ya, layanan infrastruktur untuk disewa. Ya, untuk disewa. Infrastrukturnya ya infrastruktur secara core-nya intinya CPU ya, kemudian storage-nya, network service-nya. Nah, itu yang disediakan. Ya. Kemudian nanti sistem operasinya seperti apa dan sebagainya. Jadi intinya kita menyewa infrastruktur computingnya. Jadi ya kayak kita membuat virtual mesin itu. Kalau di VMware kan sebelum kita membuat dulu ya, membuat spek dari komputernya, RAM-nya berapa dan sebagainya. Kalau mau install sistem operasinya kan bisa nanti ya, bisa nanti. Nah, prosesnya seperti itu. Sama saja, ya. Nah, dan semuanya ini nanti untuk IaaS ya, IaaS ini biasanya untuk sistem pembayarannya itu menggunakan apa yang Anda kelola atau apa yang Anda butuhkan itu yang Anda bayar biasanya ya. Pay as you go. Ya, kemarin kan kalau di Azure ada pilihannya, kalau ketika kreditnya sudah selesai, sudah habis ya menggunakan
Kartu kredit pilihannya ada pay as you go. Jadi kita membayar apa yang kita gunakan, ya, membayar apa yang kita gunakan. Jadi sifatnya tidak paket ya, tidak paket. Sama seperti kalau kita menggunakan internet, ya, menggunakan seluler, itu ada yang paket, ya, kemudian ada yang non paket. Non paket yang menggunakan pulsa. Jadi pulsa yang kita gunakan untuk koneksi internet, habisnya berapa ya itu yang kita bayar. Itu sama dengan seperti itu. Tapi kalau yang paket, kita kan bayar paketnya. Entah itu mau digunakan atau tidak, ketika paketnya habis, ya sudah. Kita harus membayar sesuai dengan paketnya tadi. Tapi kalau menggunakan pulsa, kita internetan menggunakan pulsa, itu ya hanya ketika menggunakan internet saja pulsa kita terpotong. Cuman biasanya pay as you go ini hitung-hitungannya jauh lebih mahal daripada yang sifatnya paket. Hitung-hitungannya ya kalau dihitung. Ya. Kalau dihitung lebih mahal. Cuma dia lebih efektif. Efektifnya apa ya? Kita membayar yang kita gunakan. Kalau yang paketan kan biasanya ada fitur-fitur yang mungkin tidak kita gunakan. Nah, tapi untuk ini ya pay as you go ini kita bisa ketika kita kekurangan resource kita bisa menambah resource ya. Ketika resource-nya kok ada yang tidak digunakan ya kita bisa menguranginya. Jadi fleksibel di sini ya. Jadi kita bisa fleksibel. Bisa memilih membayar yang dibutuhkan saja. Nah, untuk akses IaaS biasanya lewat API ya. Untuk ini kalau kita kan kalau di cloud kan itu sudah disediakan ya bagaimana cara mengaksesnya bagaimana ya, kemudian mengatur mengelolanya bagaimana, itu sudah ada tool-toolnya. Nah, tool-tool yang itu dibikin oleh providernya itu menggunakan API. Biasanya seperti itu. Bahkan di lab ini ada adminnya. Adminnya ini sudah membuat istilahnya itu bukan tools ya, perangkat hardware yang memang digunakan untuk mengelola server ya, yang bisa digunakan untuk meremote servernya. Tapi menggunakan hardware. Nah, kemudian ada yang namanya bare metal ya. Bare metal ini biasanya layanan infrastrukturnya ini adalah menggunakan dedicated server yang disesuaikan dengan individu. Jadi biasanya kalau kita langganan cloud public itu kan biasanya satu server itu digunakan untuk rame-rame, ya, digunakan untuk beberapa konsumen. Nah, kalau yang bare metal ini satu konsumen mendapatkan satu dedicated server. Jadi satu konsumen ya satu. Ya biasanya harganya memang lebih mahal ya. Cuman untuk resource-nya ya, kemudian untuk manajemennya ya, kita bisa mengontrol lebih. Ya, jadi karena servernya hanya digunakan untuk kita bisa mengeksplor. Tapi kalau yang dipakai bersama-sama, yang publik itu, yang publik jenisnya publik ya, itu biasanya rame-rame. Jadi terbatas antara konsumen satu dengan konsumen yang lain, ada batasannya agar tidak mengganggu kinerja server. Ya, tapi kalau menyewa menggunakan bare metal ya, biasanya satu server itu ya untuk kita, tidak digunakan oleh orang lain, sehingga kita bisa mengeksplor lebih jauh. Ya biasanya ini digunakan untuk bisnis-bisnis yang memang dia mempunyai keuangan yang lebih ya, dan menuntut security atau privasi yang lebih. Biasanya menggunakan bare metal ini. Nah,
contoh dari public cloud IaaS ya, itu adalah AWS. Biasanya sifatnya public itu apa ya? Ada paket-paketannya itu ya, berapa publik dan dijual bebas ya. Kemudian apa namanya? Biasanya mereka yang jenisnya publik ini standar ya. Keamanannya standar. Istilahnya ya apa ya? Dia tidak bisa dikustomisasi lebih detail lagi. Kalau yang private kemarin kan bisa kita lakukan semau kita. Tapi kalau yang publik itu biasanya terbatas sesuai dengan kebijakan yang penyedianya. Contohnya di sini ada AWS, kemudian ada dari Microsoft Azure, ada IBM Cloud, ya, ada Alibaba Cloud dan sebagainya. Itu contoh public cloud. Ya. Namun AWS juga menyediakan yang sifatnya private cloud. Jadi private cloud ini biasanya dia lebih secure karena apa? Ada alat-alat, ada komponen yang digunakan untuk pengamanan. Contohnya firewall. Ya walaupun ada ya di public cloud itu firewallnya ada, cuman settingannya ya umum, untuk umum, bukan untuk yang spesial. Kan biasanya kan kita menyewa cloud itu kan biasanya ada beberapa kriteria atau beberapa alasan untuk mengamankan data atau apa, biasanya akan ada tambahan layanan-layanan. Untuk yang private cloud biasanya menggunakan layanan tambahan yaitu firewall. Nah, untuk beberapa alasan, ya, ini ada beberapa cara ya kita memilih public cloud. Ya. Yang jelas untuk public cloud ini biasanya yang sifatnya apa ya? Untuk aplikasi-aplikasi yang sifatnya tidak terlalu membutuhkan privasi yang lebih. Contohnya apa? Contohnya aplikasi-aplikasi web ya dan sebagainya yang sifatnya umum ya. Itu biasanya menggunakan public cloud. Tapi kalau yang sifatnya untuk perbankan, yang biasanya finance terkait dengan keuangan, biasanya dia lebih memilih ke private. Karena apa? Ya keamanannya lebih, ya, jelas lebih aman daripada yang cloud. Nah, kemudian biasanya digunakan untuk aplikasi-aplikasi yang sifatnya umum, kayak web, ya, kemudian aplikasi-aplikasi istilahnya yang web yang terkait informasi, bukan web yang mengandung transaksi-transaksi fiskal. Contohnya internet banking, itu kalau dipasang di public cloud ya sepertinya kurang tepat. Ya, kurang tepat. Nah, kemudian untuk public cloud, ya sebenarnya antara fisik infrastruktur hardware public cloud dan private cloud itu sebenarnya nggak ada perbedaan ya. Nggak ada perbedaan, cuma perbedaannya ini hanya cara aksesnya saja sih. Ya, kalau di public cloud, kalau di private, ya dia mengaksesnya itu harus melalui line khusus ya, kayak semacam kalau kita langganan internet, ya, kan biasanya ada yang menggunakan jalur khusus. Jadi ini sama saja. Kalau infrastrukturnya sama ya, infrastrukturnya sama. Cuman mungkin perbedaannya ada di komponen-komponen yang digunakan untuk membangun cloud tersebut. Biasanya private cloud itu komponennya
untuk servernya itu biasanya dipilihkan menggunakan teknologi yang terbaru. Ya mungkin karena sebanding dengan cost yang dikeluarkan. Nah, kalau public cloud biasanya ya teknologinya standar ya. Standar bukan berarti tidak bagus, cuma standar itu ya standar yang disesuaikan ya, disesuaikan dengan apa yang ada saat ini. Nah, biasanya kan untuk penyedia layanan public cloud ini kan bersaing ya, menggunakan biasanya bersaing, misalkan menggunakan core-nya berapa, ya biasanya dengan harga, ya harga itu nanti dilihat ya nilainya itu apakah valuable ya, ketika saya menyewa public cloud ini, ya, yang ditawarkan apa saja, biasanya saling bersaing. Ya. Tapi untuk saat ini public cloud itu sudah bagus ya, karena ada beberapa fitur-fitur yang sudah, terutama fitur-fitur keamanan juga sudah ada. Ya. Ya cuman untuk kalau dibanding dengan private ya jelas berbeda, ya jelas berbeda. Nah, yang pertama masalah virtualisasi. Yang jelas cloud ini tidak lepas dengan yang namanya virtualisasi ya, virtual. Ya, hardware-nya virtual, ya, kemudian juga aplikasinya virtual. Ini maksudnya cara mengaksesnya ya secara virtual. Ya sama kalau kita mengakses VMware atau VirtualBox itu kan tidak secara fisik ya, tidak secara fisik ada. Jadi hanya virtual. Ya, untuk infrastruktur ini ya jelas kita mengaksesnya secara virtual walaupun memang ada fisiknya. Walaupun ada fisiknya, tapi cara mengaksesnya secara virtual. Ya paling gampangnya itu adalah virtual mesin yang diinternetkan lah. Ya, Anda mengakses mengakses VMware. Jadi Anda membangun server menggunakan VMware, kemudian Anda akses dari internet. Itu sudah namanya cloud. Ya. Itu cara sederhananya. Yang jelas nanti harus ya ada resource-nya, storage-nya, ya, dan yang lainnya. Intinya ya sama saja sih dengan perangkat fisik, cuma cara mengaksesnya adalah secara virtual melalui internet. Nah, untuk cloud ini ya dalam proses virtualisasinya ini ada hal yang paling penting ya, yaitu adalah prosesornya dan ukuran dari mesinnya. Karena ini yang nanti akan menentukan, biasanya yang banyak menentukan cost-nya itu adalah prosesornya. Dia menggunakan prosesornya jenis apa, ya berapa core, berapa thread, ya. Kemudian yang kedua adalah ukurannya, ya, ukurannya. Nah biasanya vendor itu banyak bersaing dengan spek yang sama, yaitu menawarkan dengan harga yang berbeda-beda. Mungkin Anda bisa cek antara Google Cloud, AWS, ya, mereka akan menawarkan spesifikasi yang mirip, ya, tapi dengan harga yang bersaing. Kalau setahu saya yang masih banyak bersaing ya, setanya yang worth it ya, itu Alibaba. Ya, Alibaba itu dengan spek yang sama dengan Google Cloud atau spek yang sama dengan Azure ataupun AWS, ya, itu harganya lebih murah. Akan tetapi yang perlu dipertanyakan adalah security ya, security-nya yang masih tanda tanya karena berasal dari Tiongkok. Nah ini kan Tiongkok itu kan terkenal dengan data breach-nya. Ya. Jadi keamanannya
ya masih masih jadi tanda tanya, mungkin belum sebanding dengan yang penyedia cloud lainnya. Nah, pada kenyataannya tren yang saat ini terjadi adalah konsumen itu memilih karakter virtual mesin, ya itu bukan dari brandnya atau GPU-nya. Jadi tidak dari IBM, dari apa, tapi bagaimana virtual mesin tersebut dapat menangani workload, ya, beban kerjanya. Ya. Jadi bagaimana kalau sekarang contohnya orang memilih apa namanya HP, ya. HP itu kan sekarang nggak melulu brandnya, tetapi bagaimana HP itu bisa menangani aplikasi-aplikasi yang ada di dalamnya. Biasanya kan yang digunakan untuk benchmark itu kan game-game itu, ya. HP untuk game ini, bagaimana dan sebagainya. Brand belum tentu, ya, belum tentu menjamin bahwa nanti dalam penanganan workout-nya itu cloud-nya itu bagus. Maka sekarang orang konsumen itu lebih memilih cloud itu, memilih CPU ataupun virtual mesinnya itu berdasarkan kinerjanya dalam menangani beban kerja yang diberikan. Ya biasanya mereka akan mencari dulu, ya, informasi bagaimana sih ketika contohnya kalau kita menyewa cloud yang digunakan untuk proses rendering, itu jelas akan berbeda dengan kita menyewa cloud yang digunakan untuk proses computing. Ya. Computing kan lebih ke istilahnya mungkin lebih ke programming, ya. Tapi kalau rendering, multimedia dan sebagainya itu kan berbeda, konsep kerjanya berbeda. Maka kalau cloud yang menangani untuk rendering biasanya mereka lebih ke GPU dan CPU-nya. Ya. Tapi kalau yang programming biasanya ke CPU dan memorinya. Jadi berbeda-beda. Kemudian juga ada serverless computing, ya. Jadi biasanya di sini digunakan untuk mengeksekusi code-code. Ya. Jadi biasanya ini lebih ke ke program as services. Jadi menyediakan program, ya, bukan lagi secara infrastruktur. Ya ini, ya. Jadi biasanya untuk serverless ini dia tidak perlu mengotak-atik atau tidak perlu layanan infrastrukturnya. Jadi dia hanya lebih cenderung ke pemanfaatan aplikasi yang ada di dalam server tersebut. Ya. Jadi digunakan untuk coding, biasanya coding, eksekusi compile programming dan sebagainya. Nah, itu tanpa harus kita sewa servernya. Ya, contohnya di sini ada AWS, ya, itu ada Lambda, kemudian ada Azure Function, ada Google Function, ya. Biasanya ini digunakan oleh developer program. Ya. Kemudian Elastic Resource and Services. Jadi di sini ketika kita membuat sebuah virtual mesin, ya, dengan infrastruktur sebagai layanan, itu kita bisa menggunakan, menggunakan resource itu bisa ditambah ataupun bisa dikurangin tergantung kebutuhan.
misalkan contohnya tadi untuk render ya, untuk rendering misalkan. Untuk rendering itu kan lebih cenderung menggunakan CPU dan GPU, mungkin GPU-nya ditambahkan, GPU-nya dilebihkan, ya. Untuk RAM-nya mungkin bisa distandarkan, ya. Atau storage-nya bisa standar. Yang penting di sini ada CPU dan GPU-nya untuk memproses rendering tersebut. Nah, ketika akan digunakan untuk programming, maka kita bisa memilih ya menggunakan CPU dan memorinya. Jadi resource-nya bisa ditambah atau bisa dikurangi tergantung kebutuhan kita mau menggunakan untuk apa. Nah, kemudian ada self-service provisioning. Ini di apa namanya? Cloud ini menyediakan layanan-layanan biasanya digunakan untuk istilahnya itu patokan, ya. Patokan sebelum kita melakukan proses apa namanya pembelian ataupun sewa cloud, ya, pembelian ataupun sewa cloud. Istilahnya itu apa ya, reng-rengan ya, reng-rengan harga. Istilahnya kalau saya menggunakan CPU ini dual core, thread ini dan sebagainya, kemudian apa namanya memorinya sekian, storage-nya sekian, itu kira-kira nanti butuh biaya berapa? Kemudian kalau ditambahkan fungsi ini, itu berapa? Nah, itu istilahnya kita bisa mengotak-atik sendiri. Oh, nanti harganya sekian. Oh, ini harganya sekian. Prosesnya ini tambah ini nanti harganya sekian. Sama seperti yang di Azure kemarin itu ya, ketika kita menambahkan proses, ya, menambahkan tool, menambahkan fungsi dan sebagainya, itu akan keluar biaya-biaya yang akan digunakan. Nah, kemudian ada yang namanya SLA ya, Service Level Agreement. Service Level Agreement ini digunakan untuk istilahnya ini kontrak ya. Jadi ketika kita menyewa cloud itu biasanya sudah ada kontrak. Nanti yang kamu dapat ini. Kemudian ketika ada permasalahan itu bagaimana nanti layanannya dan sebagainya. Ya. Itu ada service level agreement. Yang paling bagus itu ya yang mendekati angka 99,99%. Jadi tidak ada 100%-nya. Pasti ada istilahnya apa? Deviasi ya. Deviasi errornya itu ada pasti. Nah, dicari apa namanya? Biasanya penyedia layanan cloud itu dia akan menyantumkan level dia dalam SLA itu berapa. Ya, misalnya ada yang 80%, ada yang sebagainya. Tetapi untuk penilaian ini dilakukan oleh pihak ketiga. Ya. Jadi seberapa bagus service level agreement-nya ini. Jadi tujuannya digunakan untuk patokan konsumen. Misalkan layanan cloud ini 24 jam misalkan. On, dijamin on 24 jam selama 7 hari. Tapi tiba-tiba ada 1 hari di mana on-nya itu hanya sampai 12 jam. Nah, ini bisa dikomplain. Nah, cara komplain, cara penanganannya mereka dan sebagainya itu dinilai ya, seberapa cepat dia merespon komplainnya. Ya, kemudian dihitung rata-rata bisa berapa persen. Nah, itu masuk ke service level agreement. Biasanya dia ada di dalam kontrak ya, kontrak atau kalau ketika sewa apa namanya cloud itu biasanya ada kontrak ya. Kontraknya seperti apa? Nah, itu service level agreement-nya. Nah, kemudian ada proses pengukuran, pembayaran dan lisensi ya. Ini ada beberapa cara untuk pembayarannya. Itu yang pertama adalah pay as you go model seperti yang tadi. Pembayarannya itu disesuaikan dengan apa yang kita gunakan saat ini.
Ya, contohnya kalau kita internetan menggunakan pulsa, ya, yang kita gunakan ya ini yang kita bayar. Pay as you go model, modelnya seperti itu. Jadi yang kita gunakan, yang kita bayar. Ini biasanya yang istilahnya yang lebih mudah ya, yang lebih mudah. Jadi, nah ini takutnya kelemahannya Pay as you go ini kita menggunakan resource yang tidak terkontrol, ya, sehingga ketika nanti waktu tagihan itu, wah, kok tagihannya banyak ya? Nah, ternyata resource-nya tidak terkontrol. Ya. Nah, ini yang agak apa namanya? Dampaknya itu kurang bagus ya kalau kita menggunakan Pay as you go. Biasanya kalau ada resource yang tidak terkontrol itu tadi. Ya. Kemudian ada licensing model. Ya, licensing model di sini merupakan digunakan untuk software-software apa saja yang digunakan pada data center atau cloud tersebut. Contohnya ya, kalau data center kita menggunakan Windows. Ya. Windows itu kan aslinya berbayar. Nah, itu proses lisensinya bagaimana? Jadi kalau menggunakan Windows tentu akan ada tambahan charge untuk lisensi Windows. Misalkan seperti itu ya. Terus kemudian kalau kita menggunakan sifatnya software-software yang komersial, berarti akan ada tambahan cost. Akan ada tambahan cost. Ya, biasanya kan kita mencari VMware-nya, misalkan virtual mesinnya menggunakan sistem operasi yang sifatnya free. Ya. Kayak Linux kemarin kan istilahnya free ya, walaupun kemarin ada pilihan Linux yang berbayar, ya, Red Hat, ya, Enterprise dan sebagainya, itu kan berbayar. Itu nanti akan include masuk ke dalam cost-nya. Kemudian ada yang modelnya adalah SAS ya, Software as a Service. Di sini istilahnya itu apa ya? Menyediakan software-software yang digunakan, ya biasanya apa namanya? Ada semacam lisensi juga sih ya. Cuma mereka menyediakan software-software yang digunakan untuk bisnis. Ya. Jadi hanya menyediakan softwarenya. Kemudian ada yang subscription, ya, modelnya subscription ini ya hampir sama dengan paket ya, modelnya paket. Jadi Anda mau subscribe yang apa, paket premium, ya, platinum dan sebagainya, itu yang nanti akan kita bayar ya sesuai dengan itu. Walaupun nanti mau itu digunakan atau tidak, fitur-fitur yang ada di situ ya tetap pembayarannya adalah seperti itu ya. Sesuai dengan paket-paket tersebut. Nah, kemudian ada yang free model. Free model biasanya kita menentukan sendiri ya. Kita menentukan sendiri apa yang kita inginkan, terus bagaimana nanti biasanya disesuaikan dengan infrastrukturnya atau disesuaikan dengan budgetnya. Itu adalah free model. Nah, beberapa vendor ya, cloud vendor, cloud vendor yang ada yang kita ketahui yang besar itu ada Amazon, ya. Amazon AWS-nya. Ini dikenal nomor satu ya, nomor satu untuk apa namanya provider cloud ini. Kemudian ada Microsoft Azure, ya, dia melayani publik dan private cloud. Kemudian ada Google Cloud, ya. Amazon itu hampir sama dengan Google ya, mereka apa namanya
menjalankan, istilahnya layanan-layanan yang dipakai itu lebih ke software-software produk mereka sendiri. Ya. Yang dipakai itu produknya mereka. Jadi mereka menyediakan layanan cloud itu menggunakan software pendukung atau aplikasi-aplikasi pendukung buatan mereka sendiri. Jadi tidak beli, ya, tidak beli yang lain. Atau tidak menyewakan yang lain. Kemudian ada IBM Cloud, ya. IBM Cloud sama juga untuk public dan private. Ya. Kemudian ada Alibaba, ini seperti yang saya sampaikan tadi ya dari Cina. Ya. Kemudian ada Oracle, ya, Oracle Cloud. Ini adalah beberapa vendor cloud computing yang terkenal ya, terkenal di dunia. Nah, kemudian ada private cloud. Private cloud mungkin sudah dijelaskan di chapter sebelumnya ya, apa itu private cloud. Kalau private cloud, yes, ini adalah implementasi dari private cloud yang diterapkan di infrastruktur. Diterapkan di infrastruktur. Jadi infrastrukturnya ini khusus, ya, di mana mereka ada tambahan-tambahan fitur, ya, di mana servis-servisnya ini dijalankan di bawah firewall, ya. Jadi hampir sama seperti public, cuma private cloud ini ada tambahan firewall-nya, jadi lebih secure daripada yang public cloud tadi. Nah, kemudian ada yang menggunakan multi cloud, ya. Multi cloud. Jadi ada beberapa arsitektur yang mengadopsi infrastruktur ini digunakan dalam multi cloud. Multi cloud ini ya lebih dari satu cloud, ya. Jadi beberapa vendor mungkin mengambil cloud dari beberapa vendor dijadikan satu, ya. Istilahnya dikonekkan, dihubungkan. Tujuannya adalah untuk memindahkan, ya, beban kerja dari cloud platform satu ke yang lainnya. Misalkan kita mempunyai cloud service di beberapa vendor tadi. Misalkan kalau Google, Google itu lebih ke mungkin storage-nya yang gede, ya, murah, ya. Kemudian Oracle yang biasanya digunakan untuk data center, ya. Kemudian Azure mungkin lebih ke software as a services, ya, di mana development softwarenya itu komplit, ya. Ini digabungkan satu, kita memilih infrastruktur yang sama. Ketika kita di Google Cloud, kemudian di Oracle, kemudian di Azure itu sama, ya. Tapi ketika kita ketika ada beban kerja yang berlebih di salah satu vendor, maka itu akan dialihkan ke yang lain. Jadi tipenya sama. Kemudian menempatkan workload berdasarkan requirement dari perusahaan. Kemudian juga digunakan untuk mengontrol cost-nya. Mungkin antara vendor cloud yang satu dengan vendor cloud yang lain, seperti yang tadi saya sampaikan, mempunyai hampir sama, ya, misalkan, ya, layanannya, infrastrukturnya hampir sama, akan tetapi harganya berbeda. Nah, ini bisa menjadi alternatif yang digunakan untuk menjalankan kinerja, ya, yang dibangun.
Jadi walaupun berbeda-beda ya vendor, tetapi ini dihubungkan menjadi satu. Jadi istilahnya ditangani. Mungkin di Google Cloud itu tidak bisa menangani proses programming yang lebih baik daripada Azure. Maka proses programmingnya nanti di Azure, nanti untuk penyimpanannya di Google Cloud, misalkan seperti itu. Ya. Jadi saling saling melengkapi atau saling mendukung proses. Biasanya ini terjadi perbedaan proses ya. Untuk multi cloud ini biasanya terjadi perbedaan proses yang dibangun. Misalkan kalau untuk develop aplikasi dan sebagainya itu ada di Azure, kemudian tempat penyimpanannya ada di Google, ya. Kemudian kalau terkait dengan data-data SQL dan sebagainya itu menggunakan Oracle. Nah, itu tujuannya adalah disesuaikan core, ya, disesuaikan dengan spesifikasi utamanya. Jadi biar nanti kalau untuk programming kok di Google misalkan mungkin lebih berat, ya, mungkin Google biasanya tidak digunakan secara khusus ya untuk programming misalkan seperti itu. Jadi tujuannya untuk meratakan beban kerja antara cloud yang satu dengan cloud yang lain. Oke, ini sudah masuk chapter 9. Baik teman-teman, itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Untuk sebagai tambahan mungkin Anda bisa baca ini ya, saya tulis di chat saja ini. Ini bisa Anda jadikan sebagai referensi tambahan. Untuk ini. Untuk infrastruktur as services ya. Ini adalah konsep cloud-nya dari IBM. Tapi di sana sudah dijelaskan secara baik ya. Bahkan dibandingkan dengan konsep yang lainnya juga. Ada serverless, kemudian ada bare metal dan sebagainya. Baik. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk hari Kamis kelompok pertama mungkin bisa dipersiapkan. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.